Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah Alkitab bukan untuk didewa-dewakan. Mengapa? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 mengatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-15. Ini merupakan kisah pelayanan Paulus dan Silas di Berea. Apa yang mereka lakukan dalam hubungannya dengan Alkitab atau firman Tuhan? Sebuah ilustrasi. Seorang pemuda mengajak temannya bergurau. Dia berkata, Alkitab itu buku untuk tidur paling bagus. Baca saja buku Imamat dan Bilangan, pasti boleh mengantuk. Si teman itu tidak bersetuju dan berkata, kamu jangan main-main dengan kitab ya. Buku suci pula dibuat sebagai alat untuk tidur. Si pemuda terdiam. Dia teringat sesuatu dan tersenyum. Iya, Alkitab memang buku suci. Tapi saya mahu tanya, Bilangan dan buku Imamat itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Si teman menoleh mengerut mukanya. Si pemuda itu tahu temannya tidak dapat menjawab karena tidak pernah membaca Alkitab. Ada orang yang berlaku ganjil dalam menghormati hal-hal yang suci termasuk Alkitab. Hal yang suci bagi mereka tidak penting untuk dipelajari, tapi disembah-sembah. Padahal sesuatu yang dianggap suci umumnya memiliki sejarah mengapa ia menjadi suci dan mesti diperlakukan dengan rasa hormat. Kisah yang kita baca hari ini menunjukkan rasa haus dan lapar orang-orang di Berea yang menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Saudara, agama menjadi kaku dan tidak menggembirakan bila dijalani tanpa pemahaman. Padahal iman tumbuh dari pencarian dan kebenaran. Iman tanpa pemahaman adalah gerbang bagi fahaman fanatik yang buta. Agama dihormati, Tuhan disembah, kitab suci dimuliakan, tetapi kehidupan sehari-hari kita malah jauh dari damai sejahtera, pengertian dan tuntunan ilahi. Jadi, agar tidak mudah dipermainkan dengan pemahaman yang salah atau menyesatkan, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan rajin. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk terus setia membaca, mempelajari firman Tuhan setiap hari. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia boleh menyedarkan kita, memampukan kita, menguatkan kita, memberi kita semangat untuk terus setia mempelajari firman Tuhan setiap waktu. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memberikan kami semangat kemampuan untuk setia mempelajari firman Tuhan setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.